Nggih, terus ledang picang ini lukisan puniki. Kalau niki cerita tantri. Cerita tantri ini artinya dia tantri yang bercerita. Dan niki dia tantri yang bercerita tentang niki adalah Bhagawan Dharma Swami. Bhagawan Dharma Swami itu yang beliau kisahnya adalah pertama beliau itu adalah seorang brahmana yang miskin tinggal di hutan. Artinya karena beliau miskin, jangankan untuk berderma kepada sesama, untuk makan sehari-hari aja udah. Nah, dan sebab itu beliau merasa sedih. Akhirnya beliau teringat oleh Bhagawan Wasistha. Bhagawan Wasistha itu beliau hanya dengan memuja Siwa itu dianugerahi lembu Nandini. Nah, sehingga beliau berpikir mudah-mudahan lembu Nandini itu bisa mengeluarkan susu ya, sehingga bisa memberi banyak orang itu, sehingga akhirnya makanlah. Akhirnya di sana Bhagawan Dharma Swami ini memuja Siwa. Nah, dengan beliau memuja Siwa karena tekun, akhirnya Dewa Siwa datang setiwa. Nah, tetapi dalam konteks ini dia tetap pikirnya itu ingin menjadi orang kaya, tetap serakah lah itu. Nah, di sana akhirnya Dewa Siwa menanyakan kenapa tujuannya mendekat saya, kan seperti itulah kira-kira. Nah, sehingga Bhagawan Dharma Swami itu bercerita saya ingin seperti Bhagawan Wasistha yang dikasih anugerah lembu Nandini kan. Akhirnya Dr. Siwa menugerahi kalau lembu Nandini tidak bisa dikasih, cuman Sang Siwa itu memberi lembu Nandaka. Artinya kalau lembunya kecil kan namanya godel ya, itu yang laki ya, itu lembu Nandaka. Akhirnya ini Brahmana, tolong pelihara ini, kalau sudah pelihara ini Anda pasti ya, itu jawab. Sehingga dengan senang hati Brahmana ini, Bhagawan Dharma Swami ini membawa ke rumahnya, dipelihara lah itu lembu itu sampai akhirnya besar. Namanya lembu Nandaka itu sampai besar sekali. Setelah besar itu menjadi sapi yang besar. Akhirnya Brahmana berpikir dia Bhagawan Dharma Swami, loh, kenapa sih kata Dewa Siwa hanya dengan memelihara ini bisa jadi kaya? Kok sampai hari ini siapa nggak kaya? Berarti Dewa Siwanya mungkin bohong ya, Dewa Siwanya bohong, mungkin saya ditipu. Akhirnya ini lembu Nandakanya besar, saya semakin kurus saja ngurus dia tapi nggak kaya-kaya. Akhirnya karena dengan sedih, karena kecewa, dengan tidak percaya lagi dengan Dewa Siwa, ketimbang ini lembunya besar sekali nggak ada gunanya, lebih baik saya pakai dia bawa kayu bakar kokota. Ya, kokota itu mungkin dicoba seperti itu, akhirnya banyak yang membeli, banyak yang order, artinya sampai akhirnya dia banyak pesanan ya. Kalau sekarang itu mungkin supplier lah seperti itu, ini minta akhirnya dengan begitu Brahmana ini Dharma Swami ini menjadi kewalahan. Makanya dari hasil itu dia beli sapi lagi, akhirnya banyak dia punya sapi. Akhirnya singkat cerita beliau kaya, tetapi tetap berpikir bahwa Nandaka itu sayang, percuma membesarkan dia, kok sudah besar nggak kaya kan gitu. Akhirnya dia suatu ketika, karena ini tantri, tentu binatang itu bisa berbicara seperti manusia. Akhirnya berpikir, kenapa ya seorang Brahmana itu sudah kaya, sudah punya emas, sudah grionya emas, sudah penuh dengan cinta seperti itu, kok masih tidak masih serakah. Akhirnya dia pura-pura sakit, karena udah kurus juga, dia pura-pura sakit. Akhirnya di sini Bhagawan Dharma Swami ini juga punya anak buah ya, seperti anak buah yang untuk mengantar ini ke kota. Dia mengatakan kepada ini lembu Nandaka, ini dia bilang sama restrinya bahwa lembu Nandaka sakit, tidak bisa lagi bekerja. Tetapi apa yang dikatakan seorang Brahmana, dia mengatakan begini, ya kalau dia sakit nggak bisa lagi kerja, biarkan saja, tinggalkan saja dia di hutan. Hanya dengan tinggalkan di hutan, mungkin ada harimau yang mau memakan dia, ataupun kalau ada juru boros yang ada betul lewat di hutan, kasih aja dia supaya ditampas lah, dipotong gitu kan. Akhirnya mendengar perkataan Brahmana seperti itu, dia merasa sedih sehingga dia menangis. Kenapa bisa begitu? Akhirnya karena sayangnya dua orang ajudan itu, dia meninggalkan saja, tidak dibunuh, tidak cuma ditutup dengan ranting pohon aja di tengah. Akhirnya
semenjak saat itu jadinya Nandaka itu kembali bangun, dia makan dan hidup bebas lagi, tidak ada ikatan dari dengan seorang Brahmana. Nah dari cerita ini, kebanyakan cerita tantri itu sifatnya terpotong-potong, tidak ada berkelanjutan. Karena dalam cerita ada cerita, itu kan satu malam itu dia bercerita lagi sehingga tidak pernah selesai. Nah artinya di sini adalah akhir dari sebuah cerita itu apa yang terkandung di dalamnya, bahwa seorang manusia yang sudah menjadi Brahmana pun masih tidak luput dengan satu keserakahan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, tidak lepas dari semuanya. Ya itu saja. Yes, sama. Itu